Ya, selamat sore pemirsa CWM dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama saya Melani Wisiri dalam program acara talk show CWM Channel. Dan pemirsa, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah otonom baru atau DOB telah menetapkan sejumlah program strateginya untuk mengejar ketertinggalan dari provinsi lain. Beragam strategi dilakukan pemerintah yang direalisasikan lewat sejumlah program. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 5 program unggulan yang digalakan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, yakni Prodikter atau Program Dukungan Pendidikan Doktor dan Dokter Spesialis, Bus Games, Program Beasiswa Generasi Emas, Berdaya Ekomas, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Jambu Hidup, Jaminan 1000 Hari Pertama Kehidupan, dan Program Paitua, Program Perlindungan Jaminan Hari Tua bagi masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya. Dan untuk membahasnya akan kami perbincangkan bersama para narasumber yang telah hadir di studio bersama dengan saya di sore hari ini. Ada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Papua Barat Daya, Bapak Rahman SSTP MSI. Selamat sore Pak. Selamat sore. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Yang berikutnya ada Bapak Frank Kisa selaku Koordinator Bidang Riset Inovasi Bapperida Papua Barat Daya. Selamat sore. Selamat sore. Bagaimana kabar? Puji Tuhan, baik, sehat. Ya, kita langsung saja pemirsa. Untuk mengawali perbincangan kita di sore hari ini, saya langsung saja ke Pak Kaban ya. Bagaimana nih, Bapak mungkin bisa menjelaskan 5 program strategi dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Oke. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan salam sehat selalu untuk pemirsa CWM dimanapun berada, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya. Jadi kita berbicara mengenai 5 program prioritas. Mungkin sebelum sampai ke sana, kita melihat dulu sejarah terbentuknya pemerintah Provinsi Papua Barat Daya ini beda dengan 3 DOB yang lainnya yang ada di tanah Papua gitu. Jadi provinsi ini dilaksanakan atau diperjuangkan oleh masyarakat asli akar rumput, baik itu dari deklarator, kemudian dari presidium, dan sampai kepada tim percepatan. Nah, jadi memang provinsi ini adalah provinsi perjuangan gitu. Nah, tentunya di balik itu ada harapan gitu. Kenapa sampai provinsi ini harus dibentuk? Karena memang ada harapan besar dari warga masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya ini untuk bisa mengangkat harkat martabat orang asli Papua sendiri dan juga meningkatkan kesejahteraannya gitu. Nah, tentunya setelah ini terbentuk berdasarkan Undang-Undang 29 tahun 2022, nah pemerintahan ini kan harus melayani masyarakat dan harus bergulir gitu. Nah, tentunya untuk mencapai tujuan itu kita harus menyusun strategi atau rencana program dan kegiatan. Dan tentu program ini kan tidak sedikit tapi banyak gitu. Tapi bagaimana kita punya skala prioritas, gitu, skala prioritas dan juga kira-kira yang sifatnya quick win, sehingga itu cepat dirasakan juga oleh masyarakat. Karena masyarakat kita ini kan kadang itu merasa pemerintah ini lambat. Dan program-program yang tidak menyentuh gitu. Nah, makanya dalam menyusun program itu dari sekian banyak program, tujuan dan sasaran yang ingin kita capai, kita menetapkan ada 5 program prioritas yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu tadi. Yang pertama ada Prodikter, Program Pendidikan Dokter, kemudian ada Bis Gemas, Beasiswa Generasi Emas, ada Berdaya Ekomas, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, kemudian ada Paitua dan juga Jambu Hidup gitu. Nah, 5 program ini sebenarnya mengacu kepada 4 arahan Bapak Presiden gitu. Dan juga ini menjawab fokus dan juga masalah utama kita di tanah Papua gitu. Nah, jadi yang pertama itu kita berbicara masalah yang empat yang arahan Bapak Presiden ini. Yang pertama masalah inflasi. Nah, kemudian yang kedua masalah kemiskinan ekstrim. Yang ketiga masalah stunting. Dan yang keempat adalah masalah pengangguran. Nah, jadi 4 ini yang kita ramu dalam bentuk 5 program prioritas yang juga mengacu kepada RIPP, Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua, yang sudah ada Kepresnya nomor 24 tahun 2023, yang visi besarnya ada 3. Yang pertama itu adalah Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Nah, sehingga 5 program inilah yang kita rasa menjadi satu unggulan
tetapi juga dia bisa menjadi semacam triangle effect, bisa memberikan efek domino. Dengan 5 program prioritas ini, nanti program-program yang lain itu akan mengikuti gitu. Demikian begitu Ibu. Baik, mungkin saya ke Bapak Franky ya. Sebelum kita jauh membahas penjelasan kita mengenai 5 program kerja Papua Barat Daya, mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan dulu tugas utama dari Baperida Papua Barat Daya ini sendiri. Silakan Pak. Baik, terima kasih pemirsa. Tugas Baperida itu diatur dalam Peraturan Gubernur. Ada tugas di situ, Mbak. Yang pertama kita berbicara perencanaan, kita berbicara riset inovasi. Kebetulan saya ditugaskan khusus oleh Bapak Rahman sebagai Kepala Baperida untuk mengelola bidang riset ini. Nah, itu secara umum seperti itu. Mungkin ke Bapak, kira-kira sejauh ini dari tadi 5 program itu apa sih tujuan sebenarnya dari ke-5 program tersebut? Mengacu kepada data dulu. Nah, kalau kita berbicara perencanaan ini kan harus punya basic data. Dan memang kita akui untuk saat ini data yang kita sepakati di Republik adalah data BPS. Dan untuk Provinsi Papua Barat Daya ini datanya belum ada data secara mandiri, tersendiri gitu. Tapi kita masih split dari provinsi induk yaitu Papua Barat. Nah, memang kalau kita melihat dari data statistik makro ya, mulai dari IPM, kemudian laju pertumbuhan ekonomi, kemudian juga bicara masalah kemiskinan, tingkat kemiskinan, kemudian masalah kesempatan kerja dan lain sebagainya. Kita ada kurang lebih ada 7 isu strategis yang kita bisa ramu gitu dari data-data makro tadi itu. Dan memang ini menjadi permasalahan utama kita di Provinsi Papua Barat Daya. Yang pertama itu masalah pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan pendapatan. Nah, ini yang menyebabkan kenapa angka kemiskinan itu kita cukup tinggi. Karena memang bicara kesehatan, bicara bicara pendidikan dan juga bicara kesejahteraan ini cikal bakalnya karena miskin. Karena miskin dia nggak bisa sekolah, nggak bisa bayar kesehatan dan tidak bisa menghidupi kehidupannya dengan baik gitu. Dan ini juga sejalan dengan kemarin ada riset ya Pak Franky, ada 6 riset kolaborasi dengan BRIN, ada 6 itu, dan memang kata kuncinya adalah di kemiskinan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua masalah keberdayaan orang asli Papua gitu, dan perlindungan masyarakat adat dan kesetaraan gender. Nah, ini juga menjadi isu yang cukup strategis yang perlu kita jawab dengan program-program ini, sehingga program ini menyentuh kepada orang asli Papua. Kemudian yang ketiga ada masalah pembangunan SDM dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang masih kurang memadai gitu. Jadi mungkin kalau untuk di perkotaan, di Kota Sorong mungkin ya sudah cukup lah. Tapi untuk daerah-daerah yang tertinggal, karena kita di Papua Barat Daya ada 3 kabupaten termasuk dalam kategori tertinggal, itu masih sulit mendapatkan akses pendidikan dan juga kesehatan. Kemudian yang keempat itu bicara masalah penguatan perekonomian berbasis sektor unggulan gitu. Nah, salah satu contoh adalah pariwisata yang sudah terkenal Raja Ampat ya. Dan ini bicara pariwisata ini bukan hanya Raja Ampat saja, sebenarnya tanah Papua ini cukup indah gitu dan punya potensi yang luar biasa. Dan ada satu juga kita punya kegiatan berkolaborasi Pak Franky dengan teman-teman pemuda pecinta fotografi itu melaksanakan lomba foto dan video pariwisata di Papua Barat Daya dalam rangka ulang tahun kemarin. Ini juga banyak rupanya potensi-potensi gitu. Nah, inilah yang belum dikembangkan dan ini menjadi masalah kita bersama. Kemudian yang kelima masalah pembentukan kebijakan tata ruang gitu. Tata ruang dan termasuk di dalamnya ruang laut dan kelestarian lingkungan. Nah, kita lihat masyarakat Papua ini kan hidupnya ada di hutan-hutan dan hampir semua daerah kita daerah konservasi gitu. Nah, bagaimana bicara tata ruang ini berpihak kepada orang asli Papua sehingga mereka itu ibaratnya bisa berdaya di dalam hutannya gitu dan di dalam alamnya gitu. Kemudian yang keenam masalah pembangunan infrastruktur pelayanan dasar penunjang perekonomian. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, bicara Papua sehat, Papua cerdas, Papua produktif, itu ada kondisi perlu yang harus kita laksanakan. Salah satunya adalah masalah pembangunan infrastruktur. Kalau tidak ada jalan bagaimana? Ya, menjangkau yang daerah-daerah terpencil. Nah, salah satu contoh di Kabupaten Tambro itu informasi dari Pak Bupati, ada 5 kecamatan itu yang hanya bisa ditempuh dengan helikopter. Gitu. Artinya ini cukup tinggi gitu. Dan yang terakhir masalah peningkatan harmoni sosial dan stabilitas wilayah. Nah, semua ini bisa aman
tenang baru kita bisa membangun. Itu yang menjadi latar belakangnya. Saya kira sudah cukup dulu sampai di sini karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik. Ya, terima kasih pemirsa CWM, Anda masih bersama kami dalam program Talk Show CWM. Ya, saya langsung saja kembali ke Pak Kaban, ya Pak Rahman, terkait dengan kita lanjutkan pembahasan kita ya, terkait dengan tujuan dari kelima program ini, silakan Pak. Ya, jadi sebenarnya kalau mau jujur, semua program ini tujuannya itu bermuara di satu tadi yang saya cerita di awal, mengenai implementasi dari tujuan kita melakukan pemekaran daerah gitu. Selain untuk memperpendek rentang kendali, ya juga untuk mengangkat harkat dan martabat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu. Karena sangat mubazir sekali kalau seandainya kita melakukan pemekaran tapi tidak ada dampak apa-apa untuk masyarakat gitu. Karena kita pemerintah ini kan sebenarnya urusan kita itu dari dulu sampai sekarang itu sama. Yang berganti ini orangnya saja. Nah, tapi urusannya itu dari dulu sama. Nah, tinggal bagaimana sekarang itu kita mencari satu jalan atau yang disebut dengan inovasi ya. Bagaimana cara kita melakukannya sehingga yang tadinya masyarakat itu tidak tersentuh, dia menjadi tersentuh. Yang dulunya itu jauh, dia menjadi dekat. Nah, itu yang disebut dengan span of control gitu. Jadi bagaimana memperpendek rentang kendali. Dan yang terpenting adalah dari semuanya itu adalah kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan dan cita-cita kita berbangsa dan bernegara gitu. Karena kalau tanpa itu percuma ada pemerintah gitu. Karena tujuan kita berpemerintah karena kita ingin mencapai tujuan bersama, yaitu keadilan ya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45, kesejahteraan dan juga keadilan lah gitu. Tapi sejauh ini Pak, bagaimana kesigapan dari masyarakat sendiri menanggapi 5 program ini? Dan saya rasa karena ini kita jujur saja, kita juga harus mengakui kita ini kan masih baru ya. Posisi kita kemarin baru berulang tahun yang pertama gitu. Dan kita yakin bahwa kita punya kekurangan juga cukup banyak. Karena namanya daerah baru ini pasti semuanya belum lengkap, sarana prasarana belum lengkap, sumber daya manusia terbatas, dan itu kita maklumi. Tetapi yang kita inginkan ini adalah bagaimana supaya ada dulu langkah yang kita lakukan. Karena kalau tidak kita berbuat, kapan lagi? Kalau kita ingat almarhum Bapak Gubernur Papua Barat kita yang pertama itu semboyannya, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita orang, siapa lagi gitu. Nah, makanya dengan Bapak Gubernur sekarang ini, Pak PJ, punya moto lagi, kita orang kuat karena orang satu. Nah, kenapa kita pakai moto ini? Karena kita sadar dan kita yakin kita daerah transisi, semua sumber daya terbatas, kita butuh dukungan dari semua pihak. Makanya kita harus bersatu gitu untuk bisa mewujudkan itu. Itu saya rasa mungkin spirit yang ada di dalam provinsi kita ini. Satu semua pasti bisa. Pasti bisa. Gitu. Baik. Ya. Saya mungkin kembali ke Pak Franky. Mungkin Pak Franky bisa menjelaskan lagi. Baperida terdiri dari perencanaan dan riset inovasi. Mungkin bisa menjelaskan proses riset dan inovasi itu kepada pemirsa di rumah. Baik, Ade Mei, saya harus jelaskan peran inovasi ini sangat luar biasa sekali, di mana tahun ini Baperida sudah melaksanakan kerjasama dengan 17 perguruan tinggi yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, dan kami tahun ini juga memberikan hibah riset kepada 17 perguruan tinggi, dan tahun ini hanya 4 perguruan tinggi yang lolos proposal ke kami secara kompetisi dan kompetitif, dan terdiri dari kampus Universitas Kristen Papua Sorong, kampus Stikes, UMS, dan UNFIK, dan mereka ini masing-masing memberikan tematik-tematik yang berbeda. Nah, contoh macam Stikes itu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sorong, ini kita berikan tanggung jawab untuk mereka melaksanakan riset terkait dengan bagaimana rumah sakit Celebes Solo itu dari tipe C naik status ke tipe B. Ini sebuah riset dan inovasi, dan tahun ini mereka sudah melaksanakan riset. Nah, begitu juga sebelumnya kami juga melaksanakan kerjasama dengan BRIN melalui kebijakan dari Bapak Kepala Baperida. Kami melaksanakan kerjasama dengan Badan Riset Nasional, dan mereka sudah melaksanakan 6 riset tematik. Nah, 6 riset tematik ini mengacu kepada program prioritas Bapak Gubernur yang tadi Bapak Kepala Baperida sudah sampaikan,
Dan hari ini Provinsi Papua Barat Daya membuat sebuah lompatan kuantum berbeda dengan provinsi lain yang ada di tanah Papua, karena hari ini kami sudah punya dokumen-dokumen yang terkait dengan kemiskinan, stunting, beasiswa untuk OAP, dan dokumen ini sudah diserahkan oleh tim riset diketuai oleh Bapak Profesor Mulyadi, Muhammad Mulyadi, kepada Bapak Kepala Bapeda dan Bapak Sekjen, dan sekaligus diserahkan pada saat ulang tahun Provinsi Papua Barat Daya. Dan dari semua provinsi Dobi Baru hanya Papua Barat Daya memberikan lompatan. Dan ke depan kami akan melaksanakan berbagai riset tematik. Karena Kabupaten Tambro memiliki potensi yang begitu luar biasa, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Raja Ampat, dan tahun ini juga kita buat sebuah lomba fotografer dan videomaker. Nah, ini terinspirasi dari sebuah film Orpa. Dan saya selalu memberikan sebuah harapan bahwa kalau mereka bisa buat film Orpa di Provinsi Papua Induk, di Provinsi Papua Barat Daya, kenapa tidak bisa buat? Dan ini anak Papua ini memiliki potensi. Dan ini semua anak Papua yang kerjakan. Mulai dari berbagai tahap mereka laksanakan. Dan mereka sudah mendapat pemenang-pemenang, dan nanti kita akan memberikan pada acara malam inovasi riset. Ini satu malam penghargaan yang bergengsi. Dan ini akan menjadi sebuah event tahunan di Provinsi Papua Barat Daya. Seperti itu, Mbak Mei. Jadi mungkin saya tambahkan Bu Mei terkait dengan riset. Kenapa ini penting? Karena tadi seperti saya bilang, kita ini sumber daya terbatas. Sementara kita di sini punya sumber daya sebenarnya yang potensial. Salah satunya adalah kampus, gitu. Nah, bagaimana kita menyusun kebijakan itu berbasis pada data dan fakta, dan juga berdasarkan hasil analisa, gitu. Jadi bukan berdasarkan suka-suka kita atau berdasarkan kita punya mau karena kedekatan mungkin dengan kabupaten ini dan kota ini, tapi tidak pada hal itu. Tapi kita ingin objektif menggunakan tenaga-tenaga yang expert di bidangnya, dalam hal ini inovasi ya, Pak Franky ya. Betul. Terus juga karena kita melihat kalau dari sektor publik ya, pemerintah ini, itu learning and growth kita masih sangat lemah gitu. Kalau dibanding dengan sektor privat. Nah, salah satu contoh yang paling gampang dipahami oleh masyarakat, ketika Toyota mengeluarkan Toyota Avanza, itu dengan cepat itu Daihatsu juga mengeluarkan Xenia, Honda mengeluarkan apa. Ini karena apa? Adanya kekuatan riset gitu. Nah, tapi bagaimana ini kita bawa ke dalam pemerintah gitu. Apalagi kita sudah ada prinsip-prinsip good governance gitu ya. Prinsip-prinsip preventing government, bagaimana mewirasakan birokrasi gitu. Jadi semangat daripada sektor privat itu kita tarik ke dalam sektor publik itu melalui riset dan inovasi. Jadi itu sebenarnya harapan dan tujuan kita gitu, Bu Mei. Ya. Mungkin Pak Franky, bagaimana anak-anak muda kita menanggapi terkait dengan riset inovasi itu tadi? Antusiasmenya bagaimana? ADMI ini memang satu antusias yang sangat luar biasa, dan kegiatan ini diikuti oleh kita punya 5 kabupaten kota. 5 kabupaten dan 1 provinsi. Dan semua berlomba mengikuti, dan memang harapan mereka bahwa ke depan event ini tidak boleh berhenti hanya di tahun ini. Dan puji Tuhan, Bapak Kepala Bapeda sudah memberikan sinyal yang baik untuk kita di bidang riset. Jadi setiap tahun terus kita buat event, karena ini bagian terpenting. Karena anak-anak muda ini memiliki potensi yang begitu luar biasa. Daripada mereka tidak punya aktivitas, dari hasil diskusi, ayo kita gali potensi mereka. Dan mimpi saya ke depan tidak semua anak-anak ini harus jadi pegawai negeri. Karena dengan videomaker, fotografer, Papua Barat ini kaya, sangat kaya. Dan ini yang kita kembangkan. Jadi sehingga nanti ke depan itu semua kampus kita pun anak-anak yang ada di 17 perguruan tinggi, silakan mereka akan ngaju proposal ke kita, anak-anak mahasiswa dan dosen. Jadi di situ ada kompetensi. Dia yang mau buat riset apapun terserah dia, tapi kompetensi. Sehingga yang tadi Bapak Kepala Bapeda sampaikan, tidak ada kita memilih kampus A, kampus B, tapi kompetensi. Dan ini sudah kami laksanakan di tahun ini, karena kami sudah buat SOP untuk riset. Nah, seperti itu ADMI. Iya, mungkin saya ke Pak Kaban ya. Mungkin terkait 5 program kerja ini, mungkin permasalahan apa yang kini menjadi fokus utama di wilayah Papua Barat Daya dan menjadi prioritas OTSIS?
Jadi kita kembali ke fokus ya, yang 5 program prioritas. Yang pertama adalah Prodikter. Kita bahas satu-satu. Program pendidikan dokter ini terinspirasi karena begini Bu Mei. Ketika kita masih bergabung dengan Provinsi Papua Barat, itu kan ada Fakultas Kedokteran punyanya Unipar yang ditaruh di Kabupaten Sorong. Nah, pasca pemekaran kan tentunya tidak mungkin Papua Barat itu akan terus mengambil alih itu terus kan gitu. Nah, sehingga memang Pak Gubernur memerintahkan kita supaya ini kita take over, dalam arti kita memberikan bantuan di sini dalam bentuk stimulan, baik terhadap sarana prasarananya, termasuk juga beasiswa kepada anak-anak Papua yang kuliah di kedokteran itu. Karena memang data kita masih kekurangan banyak tenaga kesehatan. Jangankan di daerah-daerah terpencil, di Kota Sorong saja kita masih kekurangan, tidak punya dokter spesialis gitu ya, spesialis tertentu ya. Yang apalagi sekarang ini bicara dekat-dekat pemilu ini dokter spesialis penyakit jiwa, nah atau psikiater itu kita tidak punya. Nah sehingga ini memang menjadi isu yang sentral karena ini terkait dengan masalah kebijakan dan juga masalah pelayanan dasar, sehingga Prodikter ini penting, baik dokter spesialis maupun dokter umum, dalam rangka untuk mengisi kekosongan daripada tenaga guru itu Prodikter. Kemudian yang Bisgemas yang kedua, Bisgemas ini beasiswa generasi emas. Kita ingin merubah pola pemberian beasiswa yang selama ini sudah ada gitu. Nah, jadi kita mau supaya anak-anak asli Papua ini sejak dini mereka itu sudah dipersiapkan, mulai dari lulus SMP mereka sudah direkrut, kemudian mereka dipersiapkan sehingga diharapkannya nanti setelah mereka lulus SMA mereka punya kemampuan untuk bisa mendapat full funded, beasiswa full funded gitu, baik di dalam maupun di luar negeri, karena punya kapasitas dan punya kemampuan. Dan alhamdulillah ini sudah mulai terlihat, walaupun memang kita lihat di dalam perjalanannya ada revisi, nanti Dinas Pendidikan bisa lebih menjelaskan itu, tetapi karena ini terkait dengan masalah waktu dan juga terkendala masalah anggaran kita yang terbatas, sehingga kita fokus hanya kelas 1 yang lulus SMP, yang masuk sekarang kelas 1 SMA itu kita fokus. Dan nanti ada yang lainnya itu kita arahkan ke sekolah-sekolah vokasi. Nah, vokasi ini ada juga di dalam maupun di luar negeri. Itu yang terkait dengan Bisgemas. Kemudian yang yang ketiga, Berdaya Ekomas, ini difokuskan kepada pemuda-pemuda Papua yang ingin berwirausaha skala mikro dan kecil menengah, di mana kita memberikan bantuan modal usaha bekerjasama dengan Bank Papua itu 1 juta sampai 10 juta yang tanpa bunga. Nah, mungkin di situ dulu ya, kita break dulu kali Bu ya. Karena nanti selanjutnya saya lanjutkan lagi yang keduanya gitu. Baik, Iya pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Iya pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam program acara Talk Show CWM Channel. Dan terkait dengan pembahasan kita di sore hari ini, di saat ini juga sudah hadir bersama dengan saya di studio terkait dengan pembahasan kita, yaitu ada Bapak Adolf Kambuaya SA MSI, Kepala Disduk Capil Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bagaimana kabar Pak? Baik-baik. Sehat? Ya, sehat. Yang berikutnya ada Bapak Martin Ik SPD, PLT Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Barat Daya. Selamat sore Pak. Selamat sore. Bagaimana kabar? Baik, puji Tuhan sehat ya. Iya, baik pemirsa, kita langsung saja kembali ke pembahasan kita tadi. Mungkin Pak Kaban bisa melanjutkan sedikit pembahasan kita. Silakan Pak. Kembali kepada program prioritas, tadi sudah sampai ketiga ya, yang Berdaya Ekomas. Nah yang keempat itu ada namanya Jambu Hidup, yaitu jaminan 1000 hari kehidupan. Nah kegiatannya itu berupa pengadaan dapur gizi. Ini kita bekerja sama dengan PKK dan juga nanti harapannya dengan semua stakeholder, yaitu memberikan makanan gizi, makanan tambahan yang bergizi sebanyak 3 kali sehari kepada balita-balita yang dibawa ke posyandu. Nah kemudian berikutnya yang kedua ada pemberian bantuan 1000 HPK kepada ibu hamil berupa bersalin kit, ada obat tambah darah, ada susu untuk ibu hamil dan lain sebagainya. Dan kemudian yang ketiga ada bahan kontak posyandu yang kita berikan dalam bentuk supaya anak-anak ini dan ibu-ibu itu tertarik untuk membawa balitanya itu ke posyandu berupa biskuit, makanan tambahan, ada pensil warna,
dan juga ada susu itu. Sehingga kita berharap ini kunjungan ke posyandu itu tinggi karena apa? Salah satu penyebab angka stunting itu tidak terdeteksi karena kita tidak melakukan perekaman secara baik di posyandu. Nah, karena tingkat kedatangan atau kunjungan itu sangat rendah. Dan kemudian yang keempat itu ada pemberian laptop kepada petugas posyandu yang ada di puskesmas-puskesmas. Nah, sehingga setelah mereka itu datang ke posyandu, anak-anak ditimbang, diukur, ini harus diinput di dalam sistem. Sehingga ini bisa dibaca oleh semua kita, ini terkait dengan masalah penanganan stunting. Dan yang terakhir itu kita memberikan tambahan insentif bagi tenaga-tenaga relawan di petugas-petugas di posyandu supaya mereka juga ada merasa penghargaan lah. Karena mereka ini bekerja secara sukarela, namanya juga kader ya. Tapi kita memberikan insentif sehingga mereka bisa melakukan. Harapannya ini akan menurunkan angka kematian ibu dan bayi, kemudian menurunkan prevalensi stunting, dan kabar baiknya ketika dilakukan evaluasi secara nasional oleh Bapak Dirjen Bangda selaku Ketua Tim Penanganan Stunting di nasional, kita Provinsi Papua Barat Daya termasuk provinsi yang terbaik di tanah Papua gitu. Nah, ini menjadi satu kebanggaan kita bersama, walaupun kita provinsi masih 1 tahun, kita bisa mengalahkan saudara kandung kita yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat Daya, Papua Barat gitu. Nah, ini hasil penilaian dari tim penanggulangan prevalensi stunting yang dilakukan oleh Dirjen Bangda. Dan yang terakhir, program kita yang kelima adalah Paitua. Nah, Paitua ini juga mendapat apresiasi dari Menteri Keuangan, dari Menteri Kesehatan, karena jujur kita dalam berotonomi daerah ini kan sejak Undang-Undang Otsusnya ada sejak tahun 2001 gitu. Nah, di dalamnya itu sudah ada mengamanatkan yang namanya PPSB, Program Prioritas Strategis Bersama. Artinya bahwa kita bekerja ini tidak bisa lagi kerja sendiri-sendiri, tapi bekerja berkolaborasi gitu. Nah, makanya dengan adanya program Paitua ini kita melakukan program PPSB tadi, Prioritas Bersama ini dengan pemerintah kabupaten kota, di mana kita memberikan bantuan tunai kepada penduduk lansia yang berusia 65 tahun ke atas sebesar Rp250.000 per bulan selama 6 bulan ya, untuk tahun ini sampai dengan Desember, terhitung mulai dari bulan Juli itu 150.000 dari APBD Provinsi Papua Barat Daya dan 100.000-nya adalah dari APBD Kabupaten Kota. Nah, sehingga di situ ada kerjasama, kolaborasi, ada namanya istilahnya integrasi program. Jadi kita tidak berbicara kewenangan di sini, tapi kita berbicara fokus bagaimana kita menghadapi permasalahan daripada masyarakat. Jadi untuk Paitua ini, kebetulan nih Pak Kadis Capil juga masuk dalam tim. Nah, ini kita fokus kepada orang lanjut usia yang ada di seluruh tanah Papua Barat Daya yang memiliki data nomor induk kependudukan. Jadi kalau tidak punya NIK, mohon maaf. Nah, ini juga ada maksudnya supaya apa? Kita membantu Kadis Capil dalam rangka untuk mencapai 100% perekaman KTP elektronik. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pemberian program Paitua ini juga bisa menumbuhkan perekaman gitu daripada warga Papua Barat Daya yang belum memiliki KTP elektronik. Apakah sudah dijalankan programnya? Dan ini sudah jalan. Ini nanti bisa ditanyakan Pak Kadis Capil ini. Kemarin beliau yang melakukan itu launching kalau yang pertama oleh Mendagri ketika kita peringatan Hari Otsus tanggal 21 November kemarin. Dan yang pertama di launching itulah di Kabupaten Sorong Selatan. Kemudian kemarin Pak Kadis Capil dan pemerintah masyarakat ini meluncing di Kabupaten Tamro. Dan ini di Kabupaten Raja Ampat juga sudah, tinggal Kabupaten Sorong. Dan Kota Sorong dalam waktu dekat ini kita akan launching. Termasuk program Jamu Hidup juga. Itu sudah kita lakukan roadshow. Yang pertama di Kota Sorong, kemudian kita lanjut Mebrat dan Sorsel, itu langsung dihadiri oleh Pak Gubernur beserta Muspida dan juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Dan nanti di Tamro dan Sorong Selatan, Raja Ampat, kita menunggu waktu dari Bapak Gubernur. Kalau Jambu Hidup untuk Tamro kemarin sudah bersamaan juga dengan Pak Kadis Capil yang mewakili Pak Gubernur karena kita punya kesibukan ini. Begitu Bu Mei. Berarti saya langsung ke Pak Kadis Capil ya. Bagaimana terkait dengan program Paitua tadi, Paitua. Sejauh ini apakah ada kendala dalam? Ya, baik. Terima kasih seluruh pemirsa di Papua Barat Daya. Salah satu program prioritas Gubernur Provinsi Papua Barat Daya adalah Jaminan Hari Tua atau yang disingkat dengan Paitua.
Dan program itu sudah disiapkan dan mulai bulan Desember itu kami sudah melakukan launching di beberapa kabupaten. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala Bapeda. Jadi program ini sangat penting karena ini yang langsung menyentuh masyarakat kita yang ada di tingkat bawah. Karena program Paitua ini adalah salah satu kebijakan gubernur untuk memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat Provinsi Papua Barat Daya yang umur 65 tahun ke atas. Ya, umur 65 tahun ke atas. Dari sejak program ini digulirkan, kami di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kami diberikan tanggung jawab dalam rangka pendataan penduduk yang berhak untuk mendapatkan program Paitua ini. Sehingga proses itu kita lakukan sampai ke kabupaten-kabupaten, data-datanya, dan selanjutnya kita verifikasi di tingkat provinsi dengan tim sekber provinsi yang diketua oleh Bapperida dan anggota-anggotanya Dinas Kependudukan, Dinas Sosial, dan kami terus memverifikasi data itu dan kami kembali lagi ke kabupaten kota melakukan verifikasi untuk mendapatkan kepastian para penerima manfaat daripada program Paitua ini. Sehingga kami kembali memverifikasi itu ke kabupaten kota hingga kami mendapatkan data yang real. Jadi 65 tahun itu masing-masing kabupaten. Lalu kemudian data itu kita sampaikan ke tim sekber dan selanjutnya diproses pembayaran kepada masyarakat Provinsi Papua Barat Daya yang umurnya 65 tahun ke atas. Dan program ini untuk semua penduduk, jadi bukan untuk penduduk OAP, tapi untuk semua penduduk yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Ya, itu sementara. Jadi kendala yang kami hadapi yang pertama, ya, program ini memang sudah bagus, tapi ke depan kita mungkin kasih turun umur penduduknya. Karena kalau kita 65 ini orang Papua yang mengakses ini kurang. Jadi mungkin kalau macam di Kota Sorong, Kabupaten Sorong ini pasti teman-teman kita yang non-OAP lebih banyak yang umur itu mereka yang bisa mengakses dana dari program Paitua. Sehingga mungkin nanti ke depan kami akan laporkan kepada tim sekber dengan Pak Gubernur supaya mungkin kita bisa turunkan umur penduduk Provinsi Papua ini. Kalau misalnya umur 60 ya orang Papua banyak yang bisa mengakses ke situ. Contoh macam di Tamro. Tamro saja yang mendapatkan bantuan itu hanya 600 sekian dari 32.000 penduduk Kabupaten Tamro. Nah, kalau kita kasih turun dari 65 ke 60 pasti bisa mengcover semua masyarakat kita yang ada di daerah pedalaman-pedalaman itu, sehingga tujuan akhir yang kita mau capai adalah bagaimana kemiskinan di Provinsi Papua Barat secara umum dan secara khusus kemiskinan yang hari ini kita pusat sampaikan, yaitu kemiskinan ekstrim ini kita bisa tekan, salah satunya dari program Paitua. Dan dengan program Paitua ini salah satu syarat adalah penduduk yang menggunakan kartu elektronik. Nah, jadi kalau yang umur 65 jadi belum punya kartu elektronik, ya dia harus datang ke Disduk Capil untuk melakukan perekaman, sehingga dengan dasar kartu elektronik itu maka dia bisa mendapatkan dana yang disiapkan melalui program Paitua itu. Dan itu juga membantu Dinas Dukcapil dan membantu pemerintah dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilu nanti. Sebab pemilu yang selama ini dilaksanakan kan banyak penduduk kita juga yang tidak ikut memilih. Ya, jadi itu program Paitua yang ini dia. Contoh kemarin kami lakukan di Kabupaten Tamro, kami langsung memberikan buku tabungan dan ATM. Dan itu dipegang seumur hidup. Ya, kalau orang Papua umur 65 ya dia pegang 4 tahun saya sudah cancel. Ya begitu. Tapi kalau kita kasih turun, ini Pak Kepala Bapeda sudah ada ini,
Jadi ke depan mungkin kita kasih turun 60 atau kita kasih turun 55 ya. Itu baru kita bicara kemiskinan di Provinsi Papua Barat Daya ini pasti akan ya kita bisa turunkan dari situ. Karena ini yang langsung kena kebutuhan masyarakat langsung. Tidak bisa dipindah tangan ya Pak? Ya, kita tidak bisa dipindah tangan. Contoh macam saya kemarin ke Tamro ditanya, Pak, waktu kami melakukan pendataan, orangnya masih hidup. Setelah kita mau melakukan pembayaran ini, orangnya sudah meninggal. Sebenarnya di dalam juknis kami, kita bayarkan kepada orang yang hidup, tidak ada ahli waris. Jadi karena ini kebijakan. Ya, jadi kalau orang meninggal ya habis, kita pindah cari yang lain lagi. Nah, jadi itu salah satu. Iya, pemirsa di rumah, bagi Anda yang ingin bergabung bersama-sama dengan kami dalam pembahasan kita di sore hari ini, saya buka layanan telepon di line telepon 0813 44 60 7766. Bagi Anda yang ingin bergabung atau ingin bertanya kepada narasumber saya di sore hari ini, Anda bisa bergabung bersama-sama dengan kami di line telepon 0813 44 60 7766. Baik, silakan Pak, mungkin Bapak bisa lanjutkan lagi. Ini untuk semua. Gubernur itu ada 5 program yang terus tadi sudah dijelaskan, tapi khusus yang langsung ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu adalah terkait dengan pendataan penduduk. Jadi pendataan penduduk ini kan kalau kita bicara provinsi ini, jumlah penduduk Provinsi Papua Barat Daya hari ini adalah 611.352. Ini penduduk ini kalau kita keluarkan yang PNS dengan TNI Polri, berarti sisa penduduk yang tidak punya NIP, yang tidak punya pekerjaan itu berapa? Nah, berarti ini akan di-cover dari berbagai program yang diintervensi oleh pemerintah. Jadi contoh kami di provinsi sekarang intervensi dengan program Paitua. Dari Kementerian Pusat Dinas Sosial misalnya mereka intervensi dengan program Keluarga Harapan ya. Kalau itu semua jadi kalau dilakukan dan kita dengan kabupaten tadi sudah disampaikan, kita lakukan kolaborasi. Nah, itu kita optimis bahwa angka kemiskinan di Provinsi Papua Barat Daya ini bisa kita akan turunkan. Ya, itu yang merupakan salah satu program prioritasnya gubernur. Yang berikut tadi disampaikan tentang program jambu hidup. Nah, itu ada di dinas saya, kita di pemberdayaan masyarakat kampung. Nah, itu di Provinsi Papua Barat Daya saat ini saya masih terus kerja untuk bagaimana menyiapkan kelembagaan yang ada di kampung. Itu PKK, kader-kader posyandu, itu saya harus siapkan dulu. Saya siapkan mereka dulu karena itu di dalam amanat Undang-Undang Desa tentang dana desa itu ya kader posyandu itu mendapat alokasi dana desa. Iya, ketua PKK mendapat dana alokasi desa. Sehingga ini adalah sebagai garda terdepan yang kita bicara soal stunting, kita bicara soal kemiskinan, inilah mereka ini yang lebih berperan. Jadi di Provinsi Papua Barat Daya ini belum teratur, jadi saya sementara lagi menyiapkan konsep ke depan ini. Semua kabupaten kota kita harus menyiapkan peraturan bupati tentang kelembagaan yang ada di kampung. Dan itu dilantik resmi dan kita harus menyiapkan program kerja bagi mereka. Sehingga tadi disampaikan oleh Kepala Bapperida terkait pemberian insentif kepada petugas gizi di kampung. Nah, petugas di kampung ini kan ya ada yang memang betul pegawai negeri, tapi ada yang bukan pegawai negeri. Jadi itulah yang merupakan kelembagaan kampung yang kami akan berusaha untuk menyiapkan itu secara baik ditetapkan dalam peraturan bupati atau gubernur seperti itu, supaya ini menjadi dasar untuk teman-teman di provinsi itu dari mana saja mau mengarahkan program ke kampung, ya tanya mereka. Bicara soal
angka stunting ya tanya kader desa. Nah, tadi disampaikan dari Baperida kemarin pemerintah Provinsi Papua menyerahkan laptop itu kan kepada mereka. Jadi ini harus kita melakukan proses itu. Jadi keabsahan mereka di kampung itu supaya mereka bisa kerja. Jadi kelembagaan itu banyak. Jadi tadi saya sebut itu, tapi kita belum bicara kelembagaan itu LAT, misalnya lembaga adat desa. Kita bicara lembaga permusyawaratan desa. Ini harus siapkan peraturan daerah dulu, mengatur mereka supaya kita bisa melakukan kolaborasi dengan mereka untuk tujuannya kepada masyarakat kampung, karena mereka lah garda terdepan. Ya, seperti itu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Iya, terima kasih pemirsa karena Anda masih bersama kami dalam program Talk Show CWM Channel. Iya, dan pada kesempatan kali ini mungkin saya langsung saja ke Pak Marten Ik selaku PLT Sekretaris Dinas Pendidikan Kebudayaan Papua Barat Daya. Kita bicara mengenai program 5 program ini terkait dengan BIS Gemas, Beasiswa Generasi Emas. Mungkin sejauh ini apa saja kendala dalam launching program ini? Baik, ya, terima kasih. Selamat sore pemirsa dan semua kita yang ada di studio di sore hari ini. Terkait dengan program BIS Gemas, saya pikir mungkin tadi sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Kepala Baperida. Mungkin saya menambahkan beberapa ketercapaian kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya sepanjang ini. BIS Gemas itu sendiri adalah beasiswa untuk generasi emas Papua Barat Daya, dan program ini dicanangkan oleh Bapak Gubernur dengan pertimbangannya bahwa perekrutannya adalah mulai dari SMP kelas 10, SMP kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Itu yang kami sudah lakukan di tahun 2023. Nah, sehingga sampai hari ini jumlah siswa yang ada sampai hari ini masih dalam proses belajar mengajar itu untuk kelas 10 itu ada sebanyak 112 orang. Dan sementara ini ada dalam proses belajar mengajar sementara berlangsung, dan ada sebanyak 36 siswa itu kelas 12 tamat yang sudah tamat kemarin, yang sudah dipersiapkan dan itu akan dikirim ke Swiss dan ke Amerika dan juga ke Cina. Itu yang akan dikirim. Dan juga program ini sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dalam hal ini kemarin itu diwakili oleh beberapa pejabat termasuk Bapak Kepala Baperida. Mereka sudah berangkat untuk menandatangani MOU dengan negara-negara yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk siswa yang sebanyak 36 orang ini akan dikirim ke sana untuk mereka mengikuti pendidikan di sana. Dan kenapa harus pejabat gubernur untuk mencanangkan program ini dengan pertimbangan atau dasarnya bahwa selama ini sudah sekian tahun pemerintah membiayai mahasiswa yang kita langsung tunggu di kampus. Nah, outputnya dari SMA sampai di kampus lalu kita membiayai, ini banyak kendala yang kita jumpai di sana. Nah, banyak yang tidak kuliah dengan benar. Nah, tetapi beasiswa ini rutin setiap tahun harus diberikan. Tetapi mungkin juga dari sisi manajemen kita juga mungkin kurang kontrol, sehingga mereka di sana banyak anak-anak yang tidak kuliah dengan baik, apalagi yang ke luar negeri. Nah, sehingga dengan pertimbangan itu, program ini dicanangkan oleh Pak Gubernur untuk kita bentuk anak-anak ini mulai dari tingkat bawah. Nah, mulai dari tingkat SMP, itu kita rekrut kelas 10, lalu dibentuk atau dipersiapkan selama jangka waktu tertentu di tingkat SMA, dipersiapkan untuk nanti mereka bisa dikirim ke luar negeri, itu bisa outputnya bisa kita harapkan untuk bisa mencapai target apa yang dicita-citakan oleh pemerintah, dan juga termasuk uang yang dikeluarkan oleh pemerintah itu juga tidak dibuang percuma begitu. Nah, ada target dan ada kepastian yang harus kita dapatkan di sana. Dan yang berikut BIS Gemas ini sendiri di tahun 2023 ini yang mungkin kita ketahui itu salah satunya adalah Golden Gate yang ada kita tahu. Ya, lembaga atau kantornya itu ada di depan Polres Sorong. Tetapi juga kami ada buka satu program vokasi, lagi pendidikan vokasi itu kerjasama dengan Jepang.
di tahun ini juga kami ada kirim sebanyak 60 siswa yang sudah kami seleksi. Itu yang mendaftar ada sekitar 200-an peminat, dan yang target atau ya volume yang kita siapkan itu hanya untuk 60 orang, dan sudah dikirim. Sementara ini mereka dipersiapkan di Yogyakarta, di Jogja, dengan yayasan yang mempersiapkan mereka di situ kurang lebih 3 bulan, dan selanjutnya akan dikirim ke Jepang untuk mereka mengikuti program BPV ya, atau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di sana. Dan untuk Jepang ini targetnya adalah bahwa 30% itu mereka teori dan 70% mereka praktek. Dan 3 bulan pertama mereka teori di ruang belajar, lalu selebihnya selama 1 tahun itu mereka praktek di lapangan, dan itu sudah disiapkan gaji percobaan mereka. Dan target dari yayasan yang kerjasama dengan kita itu bahwa gaji mereka dikasih percobaan 15 juta per bulan. Nah, kita harap kalau memang ini kalau berjalan berarti luar biasa, ya, betul. Begitu. Ya. Jadi mungkin itu. Baik. Ya, terkait dengan Biskemas khususnya. Ya. Mungkin juga saya singgung sedikit terkait dengan mungkin Bapak bisa lebih mempercepat lagi karena terkait dengan hibah. Ya, baik. Nah, selain Biskemas, kami juga memberikan hibah-hibah kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, yayasan, perguruan tinggi, ya, dan juga SMA, SMK. Walaupun mungkin kita dibatasi dengan peraturan, tetapi ya kita intervensinya dalam bentuk hibah, berarti kita bisa masuk ke sana, gitu. Jadi kira-kira yang sudah cair, yang kami sudah mencairkan itu sekitar ya 88 miliar sekian, gitu, yang sudah kami cairkan. Yang lain masih dalam proses, gitu. Demikian. Luar biasa. Iya Pak, mungkin di segmen terakhir ini saya mungkin mau bapak-bapak narasumber yang ada di studio saat ini bisa memberikan masukan terkait dengan 5 program yang telah kita bahas di sore hari ini. Mungkin dari Pak Marten ya, bisa lebih dipersingkat. Baik. Iya, jadi terkait dengan program Biskemas, sudah 1 tahun ini kita sudah mulai tahu ya, artinya kekurangannya ada di mana, kelebihan atau keuntungan yang ada di mana. Dan di sini kami berharap untuk di tahun-tahun berikut itu kita lebih mempersempit lagi, dan juga kami berharap untuk regulasi, ya, regulasi ini kita artinya kami dari Dinas Pendidikan dan juga dengan dinas-dinas atau ya badan terkait yang menyiapkan regulasi supaya proses ini kita harus cepat. Karena di tahun ini kelihatannya kita terlambat dalam melakukan ini. Contoh bantuan studi, bantuan studi ini sampai hari ini belum dicairkan kepada mahasiswa atau kepada kampus. Nah, sehingga sampai hari ini kita masih menunggu, walaupun mungkin kita sudah tinggal 1 hari lagi ya batas akhir tanggal yang ditetapkan. Bukan 1 hari, hari ini terakhir ya, tidak besok, tanggal 15. Siap. Nah, sehingga kami berharap ini mungkin hanya karena kita kendala itu dari regulasi saja, sehingga kita terkendala. Sehingga kami berharap ini program ini sangat penting, sehingga apalagi ini kita dalam nafasnya otonomi khusus, sehingga ya dana pendidikan ini benar-benar tersentuh kepada orang asli Papua dalam membuat orang Papua di dalam dunia pendidikan ini biar ya program yang ada ini sejahtera, mereka sehat dan cerdas. Ya, baik, siap. Mungkin itu. Pak Adolf ya. Iya, Bapak mungkin bisa sampaikan ke masyarakat terkait dengan 5 program ini. Bisa dipersingkat ya Pak. Untuk 5 program ini mungkin 2 program yang saya singgung. Yang pertama untuk program Paitua ini, program ini sangat baik, sehingga saya berharap kepada teman-teman yang ada di kabupaten, Dinas Dukcapil Kabupaten, terus kerjasama dengan kabak pemerintahan kabupaten dan kabak pemerintahan kabupaten dan kepala distrik dengan kepala-kepala kampus, yang kita mendapatkan data yang secara baik. Karena ini kami baru bekerja ini baru 6 bulan dalam pelaksanaan, sehingga yang sementara berjalan ini ya kita lakukan dulu. Ini saya bilang ini niat baik ini kita lakukan, tapi ke depan terus kita harus mendata secara baik sehingga kita bisa mendapatkan penduduk yang berumur 65 tahun itu. Yang kedua terkait dengan program Jamu Hidup. Ini program ini sangat penting menurut saya. Mari kita urus
janin dari kandungan, supaya dari situ nanti kita akan mendapatkan output yang bagus. Jadi walaupun sekolah di sekolah yang tidak bagus pun juga sudah pintar, karena ini kita urus selama dari kandungan sampai 4 tahun Sampai lahir. dia lahir tuh. Kalau itu saja kita tangani, sudah kita mau kasih sekolah di mana saja itu dia pintar. Ya, dia pintar daripada kalau kita urus yang sudah besar, yang sudah lahir di tempat yang kita tidak tahu, baru kita urus. Kita bilang kasih makanan yang bagus, dia makan supaya pintar. Jadi makanan itu tidak ada. Jadi ini manusia itu sejak dalam kandungan itu Tuhan sudah memberikan kepada mereka 100 IQ-nya. Tapi karena dalam keadaan keluarga itu mungkin keadaan ekonomi ada masalah-masalah dalam itu, jadi IQ-nya itu janin di dalam itu terganggu, jadi dia akan turun sampai pada saat dia melahirkan. Ibu melahirkan itu ya bisa, kalau dia lahir membawa 60 IQ-nya itu sudah dia punya. Kalau kita mau kasih makan dengan makanan yang bergizi supaya dia sehat, tidak. Itu hanya kita membuat dia jadi obesitas. Ya begitu. Jadi kalau saya program jamu hidup ini mari kita tangani secara baik supaya kita dapatkan generasi emas Papua yang kita bicara itu ada di sini. Ya. Coba kita kasih target 30 tahun baru kita evaluasi. Mereka ini yang lebih pintar lagi daripada yang kita atur. Jadi mungkin itu, jadi saya lebih cenderung program jamu hidup. Pak Franky, baik, harapannya. Kata kunci suksesnya 5 program Bapak Gubernur Papua Barat Daya adalah yang pertama adalah riset dan inovasi. Dan riset inovasi ini adalah melibatkan semua perguruan tinggi, LSM, NGO, itu sebagai kata kunci menuju Papua Barat Daya Emas di tahun 2045. Terima kasih. Oke, terakhir dari saya ada 2 hal juga. Yang pertama bahwa untuk mewujudkan 5 program ini, kita pemerintah tidak bekerja sendiri. Tapi kita butuh dukungan dari masyarakat, termasuk lembaga pendidikan, termasuk juga kita melibatkan lembaga donor. Di dalam hal ini ada Skala dan juga USAID dan lain sebagainya. Sehingga memang yang di fokus utama kita adalah kerja kolaboratif, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Kemudian yang terakhir, kita juga menghimbau kepada masyarakat untuk kalau bisa memberikan dukungan, termasuk di dalamnya ini dukungan dalam bentuk kritik dan saran. Nah, sehingga kita bisa memperbaiki diri kita dan program ini betul-betul menyentuh kepada masyarakat. Jadi itu saja mungkin Ibu Mei. Terima kasih. Iya. Baik pemirsa dan juga para narasumber di sore hari ini, sebelum kita menutup perjumpaan kita di saat ini, mungkin kita sama-sama bisa membuat yel-yel Papua Barat Daya ya. Kira-kira aja apa dulu Pak? Papua Barat Daya. Ibu sebut Papua Barat Daya. Kita jawab sama-sama. Siap. Oke, baik. Iya. Saya yang komando ya. Oke. Papua Barat Daya. Kita orang kuat karena orang satu. Terima kasih.